Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap ulama Aswaja Minangkabau tolak kenaikan harga BBM. Kebijakan zalim menyengsarakan rakyat dan melanggar syariat. Saatnya umat Islam kembali kepada syariah dan khilafah agar hidup selamat dan bermartabat. Pada Sabtu 3 September 2022, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM. Rakyat terhenyah, terkejut, dan melansir Detik News, pengumuman kenaikan harga BBM kali ini yang paling mendadak dibandingkan pengumuman kenaikan BBM sebelumnya. Pengumuman disampaikan pada pukul 13.30 WIB dan berlaku 1 jam setelah pengumuman disampaikan alias pukul 14.30 WIB. Jika ada kabar duka yang mendalam selain meninggalnya seseorang, maka kenaikan harga BBM menjadi kabar buruk, pemicu gerakan masyarakat. Efek domino yang mengakibatkan perubahan tidak hanya dalam sisi ekonomi, tapi juga sisi politik dan sosial. Melansir koran Konton Koit, berikut adalah 5 dampak kenaikan harga BBM bagi ekonomi Indonesia. 1. Tingkat inflasi bisa tembus 6%. 2. Suku bunga acuan semakin tinggi. 3. Bisa memicu stagflasi. 4. Pasar saham akan tertekan. 5. Tarif angkutan darat bisa naik sampai 15%. Rakyat yang berada dalam keadaan terjepit semakin sulit. Maka kebijakan yang dalam hal ini menjadi perhatian yang serius bagi para ulama, merupakan warasatul anbiya wal mursalin sebagai usulul ummah, menjelaskan bagaimana Islam mengatur masalah ini. Islam memandang bahwa bahan bakar minyak merupakan bagian daripada kepemilikan umum sebagai sabda Rasulullah SAW. Al-muslimuna suraka'u fi salasin fil kali wal mal wan nar. Kaum muslimin berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, api. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Sa'id, dari Abdullah bin Khairis, dari bin Khawarsab As-Sa'ib Saibani, dari Al-Awam bin Kausab, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna suraka'i fi salasin fil ma' wal kala'i wan nar wasanahu haram. Kaum muslimin berserikat dalam 3 hal, air, padang rumput, dan api, dan harganya adalah haram. Maka barang siapa barang-barang seperti ini menjadi hak seluruh rakyat yang pengelolaannya tidak distandarisasi atas hubungan jual dan beli, tapi atas hubungan riayah, ketika yang menjadi patokan adalah pelayanan atas hak, maka seharusnya tidak ada perhitungan untung dan rugi dalam hal ini. Untuk itu, sudah saatnya kaum muslimin kembali kepada Islam yang kafah dalam bingkai khilafah ala minhaj nubuwah. Berdasarkan kondisi yang sudah dipaparkan di atas, maka kami atas nama Forum Komunikasi Ulama Aswaja Sumatera Barat menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menolak kenaikan harga BBM yang berdampak pada sektor ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Karena itu, menaikkan harga BBM adalah kebijakan zalim yang hanya akan menambah beban rakyat yang sudah sangat berat. Kebijakan ini juga akan menimbulkan efek domino bagi rakyat, seperti naiknya harga barang-barang khususnya sembako, meningkatkan angka pengangguran akibat PHK, dan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Kedua, kebijakan ini juga merupakan kezaliman besar karena penguasa menjadikan rakyat sebagai beban dan target market dalam bisnis.
mengabaikan unsur riayah. Yang ketiga, menuntut pemerintah melakukan penghematan pada anggaran belanja negara dengan menghentikan proyek-proyek yang tidak berfaedah dan belum mendesak, bahkan dengan menaikkan harga BBM akan berpengaruh langsung pada ekonomi rakyat kecil. Keempat, menuntut pemerintah untuk menghentikan penerapan ideologi kapitalis dan liberalis, karena ideologi ini telah menjadikan pengurusan hajat hidup rakyat, termasuk di dalamnya masalah BBM, diserahkan kepada swasta, bahkan asing melalui mekanisme pasar yang bebas. Kelima, bahwa BBM dalam pandangan Islam adalah merupakan kepemilikan umum yang menjadi hak dari seluruh rakyat, maka pemanfaatan sepenuhnya untuk rakyat. Mengajak untuk mengembalikan semua pemeliharaan kepada aturan Islam yang kafah. 6. Menyerukan kepada umat, khususnya penguasa, untuk kembali kepada syariat Islam dalam pengelola energi yang akan menghasilkan ketahanan energi Indonesia dan tidak tergantung kepada pasar global yang bebas, yang akan menjadikan negeri ini yang unggul dan mandiri. 7. Mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya ulama, sebagai warasatul anbiya wal mursalin, agar menjadikan Islam kafah sebagai solusi semua persoalan bangsa dan umat ini, serta mengajak semua komponen masyarakat dan ulama untuk memperjuangkan dan menegakkan Islam secara kafah dalam bingkai khilafah ala minhaj nubuwah. Demikianlah pernyataan sikap ini dibuat kami atas nama ulama yang hadir dalam Multaqa Ulama Aswaja Minangkabau, Padang, 2 Oktober 2022, 6 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Forum Komunikasi Ulama Aswaja Sumatera Barat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.